Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, yakni nikmat kesehatan, sehingga khususnya saya bisa melaksanakan ataupun menjelaskan dalam video ini, yaitu pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salma Nuzaimah. Saya dari kelas 6C Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis suatu penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Metode Pearlson terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MA Tanwiriyah. Latar belakang masalah ataupun masalah yang timbul sehingga adanya penelitian ini yaitu yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan hal utama dan menjadi salah satu faktor terpenting dalam menjalani hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab tanpa pendidikan manusia tidak akan pernah mengubah strata sosialnya untuk menjadi lebih baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian, latar belakang kedua yaitu di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi atau metode agar siswa dapat belajar secara aktif dan efisien, tepat pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi atau mode itu harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut strategi belajar. Penelitian ini juga dilatar belakangi oleh rasa ketidakpuasan dari sebagian guru terhadap prestasi belajar siswa. Padahal materi sudah disampaikan dengan baik, guru menjelaskan dan siswa mendengarkan dengan hikmat. Ketika ditanya sudah paham, siswa menjawab serentak sudah. Tetapi jika diberikan pertanyaan, masih banyak siswa yang belum dapat menjawab dengan benar. Guru mengulangi kembali penjelasan materi hingga beberapa kali, ibarat sampai bosan, sampai waktu selesai. Maka dari itu, ketiga masalah ini adalah latar belakang yang menjadikan peneliti meneliti tentang pengaruh metode Pearlson terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Tanwiriyah. Kemudian materi selanjutnya dalam analisis penelitian ini yaitu kajian teoretik, yang mana peneliti mengambil judul pengaruh metode Pearlson terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Tanwiriyah. Metode berasal dari kata metode, yaitu cara untuk melakukan sistem atau melakukan sesuatu. Metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thoriqoh, yang berarti langkah-langkah strategis dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka strategi tersebut haruslah diwujudkan dalam proses pendidikan, dalam rangka pengembangan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima pelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna dengan baik.
Sedangkan Pearlison secara etimologi adalah belajar sesama teman. Dan menurut terminologi, Pearlison adalah seseorang atau beberapa orang siswa yang ditunjuk oleh guru sebagai pembantu guru dalam melakukan bimbingan terhadap teman sekelas. Dalam pengertian lain, Pearlison adalah sebuah metode yang mengembangkan peer teaching dalam kelas yang menempatkan seluruh tanggung jawab untuk mengajar pada peserta didik sebagai anggota kelas. Kemudian, selain pengertian metode Pearlison juga mempunyai manfaat. Di antaranya yaitu otak bekerja secara aktif. Dengan metode Pearlison, siswa diajak belajar secara aktif di dalam maupun di luar kelas. Mereka diberikan kesempatan untuk memilih metode apa yang mereka inginkan, dan mereka juga mempunyai tanggung jawab menguasai pelajaran untuk dipresentasikan atau diajarkan kepada temannya. Kemudian manfaat metode Pearlison yaitu hasil belajar yang maksimal. Dengan metode Pearlison, siswa dapat belajar secara aktif di dalam dan di luar kelas, dan mereka mempunyai tanggung jawab untuk mendiskusikan dan mengajarkan materi pelajaran kepada teman yang lain, sehingga mendorong mereka untuk lebih giat belajar, baik secara mandiri maupun berkelompok. Dengan demikian, hasil belajar akan lebih maksimal. Kemudian, manfaat metode Pearlison yaitu tidak mudah melupakan materi pelajaran. Ketika siswa pasif atau hanya menerima dari guru, ada kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan. Dan dalam metode Pearlison ini, siswa diajak serta untuk aktif dalam proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan demikian akan menumbuhkan hasil belajar yang langgeng. Kemudian yang terakhir, manfaat metode Pearlison adalah proses pembelajaran yang menyenangkan. Metode Pearlison merupakan metode pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Dengan belajar aktif, siswa diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental tetapi juga melibatkan fisik. Dengan cara ini, biasanya peserta didik akan merasakan suasana menyenangkan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu dengan metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala ataupun fenomena. Dengan populasi seluruh siswa Madrasah Aliyah Tanwiriyah kelas 11 dengan jumlah siswa 138. Dengan sampel 20%, 28 siswa dari kelas 11 Ilmu Pendidikan Agama. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik observasi, tes, kuesioner, dan wawancara. Kemudian hasil penelitian, berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran angket terdapat rata-rata 77,8 dari nilai ideal 100. Maka dapat disimpulkan metode Pearlison berlangsung efektif dari yang diharapkan 100%. Kemudian, hasil belajar siswa. Pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, menunjukkan 81,4 dari hasil yang diharapkan 100%. Setengahnya, yaitu 14 siswa, memiliki hasil nilai tingkat tinggi dengan kategori baik. Kemudian hasil penelitian yang terakhir yaitu terdapat pengaruh signifikan antara variabel X, efektivitas metode Pearlison terhadap variabel Y, hasil belajar siswa, dengan koefisiensi korelasi sebesar 0,4648 dan tingkat determinasi sebesar 21,60% terhadap variabel Y, hasil belajar siswa. Mungkin itu adalah hasil dari penelitian.
Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian tersebut, penelitian ini membuktikan hipotesis yang diajukan dapat diterima, yaitu jika metode pembelajaran peer lesson berjalan dengan efektif, maka hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Tanwiriyah akan meningkat. Kemudian, materi yang terakhir yaitu tanggapan terhadap hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saya berpendapat bahwa metode peer lesson sangat membantu dalam pembelajaran. Kemudian, terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan metode peer lesson, yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, menurut saya, penelitian ini merupakan penelitian yang mudah dipahami dan bisa dijadikan contoh bagi peneliti pemula ataupun bagi mahasiswa semester akhir yang ingin melaksanakan ataupun yang ingin melakukan penelitian. Maka penelitian ini dengan judul tersebut bisa dijadikan pedoman agar mendapatkan hasil penelitian yang sempurna. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kata yang kurang tepat dengan materi ataupun banyak materi yang kurang tepat sebagaimana mestinya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.